Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zani Iqbal. Saya dari kelas B1 semester 2 Prodi Ilmu Komunikasi NIM 192022000070. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen privasi komunikasi. CPM atau manajemen privasi komunikasi awalnya dikenal dengan komunikasi batas manajemen sistematis teori penelitian yang dirancang untuk mengembangkan aplikasi yang berbasis bukti pengertian dari cara orang membuat keputusan tentang mengungkapkan dan menyembunyikan informasi pribadi. Pertama kali dikembangkan oleh Sandra Petronio pada tahun 1991. Dalam karyanya, Sandra Petronio pada tahun 2002 menyatakan bahwa CPM adalah teori praktis yang dirancang untuk menjelaskan masalah sehari-hari. Teori CPM dari Petronio ini menunjukkan bahwa teori tetap maju dan berkembang pada abad kita sendiri. CPM tumbuh secara khusus dengan fokus pada komunikasi. Ini menunjukkan kematangan dan pertumbuhan bintang komunikasi. Evolusi teori manajemen privasi komunikasi. Petronio dan rekan-rekannya menerbitkan beberapa penelitian menguraikan prinsip-prinsip di mana pada akhirnya akan menjadi bagian dari CPM. Misalnya, Petronio dan Martin pada tahun 1986 menyatakan gagasan perbedaan gender dan konsep pengungkapan ketika aturan diatur sekarang bagian teori CPM. Pada tahun 1991, Petronio mempublikasikan upaya pertamanya untuk menyusun semua prinsip-prinsip teori. Karyanya kemudian berbeda dari konseptualisasinya pada karyanya tahun 2002. Kelak dalam perubahan teori terdapat dua perubahan, di mana pertama perubahan pada konsep teori dan kedua perubahan dalam nama teori. Perubahan dalam konsep teori. Pada tahun 1991, Petronio mengacu pada teori mikro, yaitu sebuah teori dengan batasan terbatas. Karena batas-batasnya terbatas pada manajemen privasi, dan untuk sekarang Petronio mengacu pada CPM sebagai teori makro, yang dimana teori dengan batasan ekstensif atau masa berlakunya. Karena batas-batasnya mencakup berbagai macam hubungan interpersonal, termasuk kelompok dan organisasi. Perubahan dalam nama. Pada tahun 1991, Petronio menyebut teori ini sebagai manajemen perbatas komunikasi. Tapi ketika 2002, ia mengganti nama dengan manajemen privasi komunikasi. Meskipun teori menggunakan metafora batasan untuk menjelaskan proses manajemen, perubahan nama adalah kekuatan utama dari teori ini untuk pengungkapan pribadi. Petronio berharap bahwa teori akan terus tumbuh dan berkembang bila diterapkan pada pertanyaan praktis tentang pengungkapan dalam hubungan. Pengungkapan dalam hubungan memerlukan pengelolaan pribadi dan batas-batas publik. Batas-batas ini adalah perasaan yang seseorang ingin ungkapkan dan perasaan yang ingin tetap disimpan. Negosiasi dan koordinasi batas diperlukan mengenai pengungkapan. Asumsi CPM. Asumsi CPM. CPM mematuhi aspek aturan dan sistem pendekatan, dan itu membuat 3 asumsi tentang sifat manusia selaras dengan aturan dan sistem berikut. Pertama, manusia adalah pembuat pilihan. Kedua, manusia adalah pembuat aturan dan pengikut aturan. Yang ketiga adalah pilihan dan aturan manusia didasarkan pada pertimbangan orang lain dan juga pada diri sendiri. CPM memegang asumsi serupa dengan teori dialektika relasional yang mencakup hidup relasional ditandai dengan perubahan. Kontradiksi adalah fakta dasar kehidupan relasional. Berikut ini adalah tabel asumsi CPM, yang dimana teori CPM, pilihan manusia, aturan yang dibuat manusia, kepedulian sosial. Dan semua teori dialektika itu berhubungan
dicirikan oleh perubahan, kontradiksi sebagai fakta dasar kehidupan relasional. Kelima, asumsi diambil bersama-sama merupakan persepsi manusia aktif dan gambaran manusia ketika terlibat dalam kehidupan relasional sejauh diri dan lainnya saling terkait seperti tabel di atas. Istilah dan prinsip penting CPM. CPM berkaitan dengan penjelasan proses negosiasi masyarakat sekitar pengungkapan informasi pribadi. Informasi pribadi ialah informasi mengenai hal-hal yang sangat penting bagi orang. Sedangkan pengungkapan pribadi ialah pengomunikasian informasi pribadi kepada orang lain. Pada tahun 2000, Petronio berkomentar bahwa orang mendefinisikan informasi pribadi ketika informasi tentang hal-hal yang sangat penting bagi mereka. Proses mengomunikasikan informasi pribadi dalam hubungan dengan orang lain menjadi pengungkapan pribadi. CPM memberikan kepercayaan lebih kepada substansi pengungkapan atau apa yang dianggap pribadi. Teori manajemen privasi komunikasi menyelesaikan ini dengan mengajukan 5 prinsip yang saling berkaitan. 1. Kepemilikan informasi pribadi. 2. Pengendalian informasi pribadi. 3. Aturan informasi pribadi. 4. Kepemilikan bersama dan penjagaan informasi pribadi. 5. Turbulensi batasan informasi privat. Ini adalah tabel CPM. Prinsip pertama yaitu kepemilikan informasi pribadi. Penjelasannya adalah orang-orang percaya bahwa mereka memiliki informasi tentang diri mereka sendiri. Kedua, pengendalian. Orang-orang mengembangkan batas-batas untuk mengendalikan informasi pribadi mereka. Yang ketiga, tata tertib. Orang-orang berbagai dan menahan informasi berdasarkan pada sistem aturan. Yang keempat, kepemilikan bersama. Orang lainnya menjadi pemilik bersama informasi pribadi orang berdasarkan pada aturan tentang hubungan, permeabilitas, dan kepemilikan. Kelima adalah turbulensi, yang dimana penjelasannya adalah ketika aturan tidak diikuti dan kesalahan dibuat, menghasilkan turbulensi. Dari tabel di atas, saya akan menjelaskan masing-masing dari prinsip-prinsip dasar teori. Yang pertama adalah kepemilikan informasi pribadi. Prinsip pertama menyatakan bahwa orang percaya bahwa mereka memiliki informasi tentang pribadi mereka sendiri dan mereka dapat mengelolanya sebagaimana yang mereka inginkan. Ketika Sandra Petronio pada tahun 2010 mencatat kepercayaan ini dalam kepemilikan persepsi dan dengan demikian mungkin tidak selalu faktual. Yang kedua adalah pengendalian informasi pribadi. Prinsip CPM yang kedua dibangun di atas prinsip pertama. Logika dari dua prinsip tersebut adalah sebagai berikut. Karena aku memiliki informasi pribadi tentang diriku, aku bisa memilih bagaimana aku ingin mengendalikan informasi tersebut. Prinsip ini memperkenalkan konsep batas-batas pribadi, demarkasi atau pemisah antara informasi pribadi dan informasi publik. CPM bergantung pada metafora batas untuk memperjelas bahwa ada batas antara berada di publik dan bersikap pribadi. Batas dapat diatur berbeda terkait dengan berbagai faktor, namun beberapa diantaranya tidak sepenuhnya dalam kendali seseorang. Privasi memiliki arti penting bagi kita karena memungkinkan kita terpisah dari orang lain. Misalnya, usia mungkin memiliki pengaruh pada bagaimana batas-batas yang ditetapkan. Saya beri ilustrasi gambar berikut. Batas privasi anak kecil, batas privasi anak remaja, batas privasi dewasa, dan sampai orang tua. Dari gambar ilustrasi tersebut bisa dikatakan bahwa anak-anak menjadi orang tua, mereka memiliki batas-batas privasi yang dimana batas-batas meningkat ketika anak-anak tumbuh menjadi remaja dan ketika dewasa menumbuhkan lebih banyak privasi.
Lalu ketika memasuki usia tua, batas-batas mereka mulai menyusut kembali. Aturan informasi pribadi. Prinsip ini menegaskan bahwa orang-orang membuat keputusan tentang cara mengontrol informasi pribadi dengan mereka sendiri berdasarkan pada aturan. Aturan privasi adalah dasar dari CPM. Aturan privasi memiliki dua fitur, yaitu pengembangan dan atribut aturan privasi. Pengembangan aturan dipandu oleh kriteria keputusan orang untuk mengungkapkan atau menyembunyikan informasi pribadi. Teori CPM menyatakan bahwa 5 kriteria keputusan digunakan untuk mengembangkan aturan privasi, yaitu budaya, gender, motivasi, kontekstual, rasio, manfaat, dan risiko. Kriteria budaya bergantung pada norma-norma untuk privasi atau keterbukaan dalam suatu budaya. Kriteria gender mengacu pada perbedaan mungkin ada antara laki-laki dan perempuan dalam menetapkan batas privasi mereka. Kriteria motivasi. Beberapa orang membuat keputusan tentang pengungkapan berdasarkan pada motivasi mereka. Kriteria kontekstual juga memiliki pengaruh terhadap keputusan orang tentang privasi. Kriteria rasio manfaat dan risiko ini berarti bahwa orang mengevaluasi risiko relatif terhadap manfaat pengungkapan atau diam. Berikut saya memberikan contoh dan pada kriteria pengembangan aturan privasi. Atribut aturan privasi. Atribut aturan privasi mereka mengacu pada cara orang memperoleh aturan dan sifat-sifat aturan. Yang umumnya, teori ini menunjukkan bahwa orang mempelajari aturan-aturan melalui proses sosialisasi atau negosiasi dengan orang lain untuk membuat aturan yang baru. Kepemilikan bersama dan penjagaan informasi pribadi. Prinsip keempat mengacu pada bagaimana informasi pribadi dibagi dan dimiliki bersama. Saat informasi pribadi dibagi, batas sekitarnya disebut batas kolektif. Informasi pribadi tetap ditahan individu dan tidak diungkapkan. Batas ini disebut dengan batas pribadi. Sebuah elemen penting dari prinsip ini adalah koordinasi batas. Dalam sistem aturan manajemen privasi menjelaskan bagaimana kita mengelola informasi pribadi yang dimiliki pasangan, yang mengacu pada bagaimana kita mengelola informasi yang dimiliki bersama. Petronio pada tahun 2010 mengemukakan bahwa kepemilikan bersama diatur oleh pertalian batas, hak kepemilikan batas, dan permeabilitas batas. Pertalian batas yaitu koneksi yang membentuk aliansi batas antara orang. Kepemilikan batas, hak, dan keistimewaan yang diperoleh bersama pemilik informasi pribadi. Dan permeabilitas batas ialah sejauh mana informasi dapat melewati batas. Turbulensi batas informasi privat. Prinsip yang kelima mengacu pada apa yang terjadi ketika aturan privasi dilanggar. Turbulensi batas yaitu konflik tentang harapan dan peraturan batasan. Ada ketika aturan koordinasi batas tidak jelas atau ketika harapan masyarakat terjadi konflik dengan satu manajemen privasi sama lain. Peraturan batas bukanlah sistem operasi yang selalu lancar dan orang-orang yang terlibat dapat mengalami bentrokan yang Petronio beri label turbulensi. Teori CPM menegaskan bahwa ketika individu mengalami turbulensi batas, mereka mencoba melakukan penyesuaian sehingga mereka dapat mengurangi dan mencapai koordinasi. Integritas kritik dan penutup. Teori ini tampaknya beresonansi karena batasannya dan aturan batas memandu segala macam perilaku dalam jenis hubungan. Saat Anda berpikir tentang manfaat CPM,
Tiga kriteria untuk evaluasi teori yang relevan yaitu konsistensi logis, utilitas, dan heuristik.